Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Seni Ratna Amelia, NIM 2288-2035. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi problematika peserta didik. Di sini juga saya akan memberikan solusi mengenai problematika peserta didik tersebut. Didik merupakan seseorang yang haus akan ilmu, sehingga mereka akan menempuh berbagai macam jenjang pendidikan, baik formal, informal, ataupun non-formal, untuk menambah pengetahuan. Adapun secara etimologi, peserta didik adalah orang yang menghendaki, sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai pencari hakikat di bawah bimbingan seorang ahli. Peserta didik ini merupakan sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Problematika ialah sekumpulan masalah yang terjadi pada seseorang, baik secara individual maupun sekelompok orang. Problematika peserta didik ialah berbagai macam masalah yang tengah dihadapi oleh peserta didik dalam ruang lingkup pendidikan atau proses belajar mengajar. Guru adalah subjek yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah tersebut, karena guru merupakan orang tua bagi anak didik di sekolah. Sebagai seorang orang tua, guru harus menganggapnya sebagai anak didik, bukan menganggapnya sebagai peserta didik. Secara umum ada 5 problematika peserta didik di sekolah, yaitu masalah individu yang berhubungan dengan Tuhannya, masalah individu yang berhubungan dengan dirinya sendiri, masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan keluarga, masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan kerja, dan masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Faktor-faktor kesulitan belajar siswa. Yang pertama, lambat belajar. Berikut tanda-tanda siswa lambat belajar. Yang pertama, kurang menaruh perhatian terhadap tugas-tugas. Yang kedua, kurang terbiasa melakukan tugas belajar sendiri. Yang ketiga, kurang mampu menguasai materi-materi pelajaran. Yang keempat, butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dari data di atas, tanda-tanda siswa lambat belajar ada 5 aspek. Setiap siswa itu memiliki lambat belajar yang berbeda-beda. Yang kedua, ketidakmampuan belajar. Ketidakmampuan belajar yang terbagi atas 3 aspek, yaitu kesulitan menerima, kesulitan memproses, dan kesulitan menganalisis. Di antara ketiga aspek ini, yang paling banyak dirasakan sulit oleh siswa ialah pada aspek menganalisis. Kesulitan yang dialami oleh beberapa siswa terlihat dari materi pelajaran yang berhubungan dengan materi fakta, di antaranya yaitu seperti menghafal tahun atau waktu kejadian, yang mana dalam hal ini siswa menyatakan sangat sulit sekali dalam menghafal tahun atau waktu kejadian, karena materi yang berhubungan dengan tahun atau waktu kejadian sangat susah untuk menghafalnya. Sementara itu, bagi siswa selain tahun atau waktu kejadian dirasakan susah, ada materi yang dinyatakan susah, yaitu pelaku atau nama orang sebagaimana yang dinyatakan siswa. Hal ini yang membuat siswa sulit dalam materi sejarah yang berhubungan dengan materi fakta. Yang ketiga, kesulitan memahami materi. Konsep materi. Konsep jika dilihat dari materi konsepnya dapat dikatakan bahwa belajar atau menghafal materi yang berhubungan dengan konsep, siswa-siswa banyak yang menyatakan sulit karena istilah-istilah yang berhubungan dengan materi konsep ini meragukan dan bahasanya sulit untuk dimengerti. Yang keempat, kesulitan memahami materi prinsip sebab akibat. Materi pada prinsip sebab akibat, kenyataan yang didapat di lapangan yaitu ada yang menyatakan sulit dan ada juga yang tidak terlalu sulit. Hal ini ditandai oleh masing-masing siswa itu sendiri. Upaya penanganan kesulitan belajar siswa. Setiap siswa yang belajar pasti ingin mencapai keberhasilan yang optimal. Maka dari itu, berbagai faktor yang sekiranya dapat menghambat, baik faktor yang datangnya dari luar maupun datangnya dari dalam diri siswa, harus ditanggulangi. Dalam pembahasan kali ini saya akan menguraikan berbagai macam cara menanggulangi kesulitan belajar
Sejarah. Yang pertama, cara menanggulangi kesulitan belajar yang berasal dari dalam diri siswa. Antara lain, yang pertama, menjaga kesehatan badan. Karena kesehatan dapat menunjang kemampuan belajar dan siswa akan mudah menangkap pelajaran yang dipelajarinya. Yang kedua, membangkitkan minat pada diri sendiri dalam setiap belajar dan berusaha mengetahui tujuan belajar secara jelas. Tanpa adanya minat dan tujuan dalam belajar, maka hasilnya tidak akan dapat dicapai secara maksimal. Seorang siswa dapat membangkitkan minat belajarnya misalnya dengan menghubungkan pelajaran dengan hal-hal yang menarik dalam kesehariannya, sehingga menjadi menarik untuk dipelajari pelajaran tersebut. Yang ketiga, mendorong dan memotivasi diri untuk belajar. Motivasi adalah penting bagi proses belajar, karena motivasi menggerakkan organisme, mengarahkan tindakan, serta memilih tujuan belajar yang dirasa paling berguna untuk kehidupan individu. Karena belajar tanpa adanya motivasi itu sulit untuk mencapai keberhasilan yang dapat maksimal. Yang keempat, dapat mengatur waktu belajar, istirahat, dan kegiatan lainnya. Dengan mengatur waktu, seorang dapat membiasakan disiplin diri dalam segala hal. Yang kelima, siswa mempunyai buku-buku literatur yang dapat menunjang dalam belajar. Karena dengan tersedianya literatur, siswa akan mudah untuk memecahkan berbagai kesulitan dalam belajarnya. Menanggulangi kesulitan belajar dari faktor lembaga sekolah. Penanggulangan kesulitan belajar yang dilakukan oleh lembaga sekolah berupa melengkapi sarana dan prasarana sekolah untuk memperlancar jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah, antara lain yang pertama penataan ruang kelas, yang kedua peralatan pengajaran, yang ketiga perpustakaan sekolah. Dengan adanya perpustakaan ini, maka siswa akan terdorong untuk lebih banyak membaca sehingga mempunyai pengetahuan yang luas. Selain itu, dengan tersedianya buku yang bersangkutan, siswa akan mudah dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Yang keempat, pendidik atau guru. Guru akan mengorganisir seluruh kegiatan belajar siswa di dalam kelas. Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas mendorong, mendidik, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa-siswanya, sehingga siswa akan merasa diperhatikan belajarnya dan kesulitan yang dihadapi dalam belajar dapat teratasi. Selain itu juga, guru dapat memotivasi siswa untuk giat belajar. Cara menanggulangi kesulitan belajar dari faktor keluarga. Yang pertama itu mengatasi kekacauan rumah tangga. Kekacauan rumah tangga dapat mengganggu konsentrasi belajar anak, sehingga menimbulkan kesulitan belajar. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus dapat mengatasi atau mencegah timbulnya kekacauan rumah tangga. Yang kedua, perhatian orang tua. Orang tua hendaklah selalu memberi perhatian terhadap anak, memberi contoh perbuatan yang baik pada anak, memberikan waktu yang cukup untuk belajar dan istirahat pada anak, dan juga memberikan makanan yang bergizi, karena dengan badan yang sehat, anak belajar lebih giat belajar dan lebih cerdas dalam berpikir. Yang ketiga, memenuhi perlengkapan belajar. Tanpa perlengkapan belajar akan menimbulkan sulit dalam belajar bagi anak. Yang keempat, keadaan ekonomi keluarga. Dengan perekonomian yang baik, maka akan dapat memenuhi kebutuhan belajar anak, sehingga orang tua harus berusaha memenuhi perekonomian keluarga. Di samping itu, anak juga harus membantu dengan jalan memanfaatkan alat belajar dengan baik dan tidak menghambur-hamburkan uang. Cara menanggulangi kesulitan belajar dari lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan belajar anak. Yang bisa digolongkan lingkungan masyarakat yang berpengaruh terhadap belajar anak antara lain, yang pertama, mass media. Mass media merupakan penghambat dalam belajar, misalnya bioskop, radio, TV, majalah, kaset, dan masih banyak lagi. Mass media ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi pedagogis, sehingga mereka lupa akan tugas belajarnya. Oleh sebab itu, perlunya pengawasan yang ketat. Yang kedua, teman bergaul. Dalam hal ini, orang tua perlu memperhatikan. Jangan sampai anak mendapatkan teman bergaul yang memiliki tingkah laku yang tidak diharapkan. Perbuatan yang tidak baik mudah sekali menular pada anak.
Yang ketiga, kegiatan dalam masyarakat. Kegiatan di luar sekolah yang berlebihan akan dapat menghambat belajarnya. Karena itu, orang tua perlu memperhatikan kegiatan anaknya, supaya jangan terbenam terlalu dalam dengan kegiatan yang tidak menunjang studinya. Yang keempat, cara hidup lingkungan. Cara hidup bertetangga di sekitar rumah di mana tinggal mempunyai pengaruh yang besar. Permasalahan yang paling dirasa dengan adanya anggapan dalam diri peserta didik bahwa sejarah adalah mata pelajaran yang membosankan dan tidak memiliki efek baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sejarah identik dengan hafalan tanggal, nama pahlawan, kejadian, dan lain-lain. Sehingga solusi dari hal tersebut, peran guru sangat besar dalam kegiatan belajar mengajar pelajaran sejarah tersebut. Seorang guru harus mempunyai kemampuan menarik minat peserta didik dalam pelajari suatu pelajaran. Guru sejarah harus mampu menguasai materi sehingga mampu menjembatani kesulitan peserta didik dalam belajar sejarah. Untuk mengatasi problematika yang terjadi oleh peserta didik, guru melakukan banyak metode pembelajaran yang menarik agar siswa tidak bosan, seperti dengan cara metode game, kerja kelompok, presentasi, dan metode tanya jawab, sehingga guru tidak hanya melakukan metode ceramah saja. Guru melakukan pengolahan kelas yang baik dengan mengembangkan kemampuan peserta didik semaksimal mungkin, baik secara individual maupun juga kelompok. Dan juga dengan membantu mengatasi hambatan peserta didik sesuai dengan tingkat emosional dan intelektualnya dalam kelas dengan penyediaan fasilitas sebaik mungkin, membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan keadaan dan latar belakang peserta didik. Guru harus mampu menciptakan suasana sosial yang berimbang, disiplin, dan tertib, sehingga tercapai pembelajaran yang efektif. Guru sejarah ini untuk meningkatkan kompetensinya dapat mengikuti pelatihan belajar dari guru sejarah lain dan mengikuti seminar, membaca referensi mengenai kiat-kiat mengajar sehingga guru dapat mengembangkan keterampilannya dalam mengajar peserta didik. Guru sejarah juga dapat mengajak peserta didik menonton film sejarah di kelas dan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah agar peserta didik tidak merasa bosan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.